Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tiada hentinya memberikan kita nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat mampu melaksanakan rangkaian ibadah puasa, rangkaian ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap kali bulan Ramadan berakhir terdapat momen spesial, momen spiritual yang dinamakan Idul Fitri, yang mana Idul Fitri ini termasuk hari kembalinya fitrah. Hari raya ini bukan sekedar penanda selesainya ibadah puasa, melainkan juga simbol kemenangan batin bagi umat Islam setelah melaksanakan sebulan penuh beribadah di bulan Ramadan, yang mana menahan diri, membersihkan hati, memperbarui iman. Perayaan ini dimulai dengan melaksanakan sholat berjamaah Idul Fitri, sebuah ibadah yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad ketika ia pertama tiba di Madinah. Yang mana sholat ini bukan sekedar ritual, melainkan juga sebagai wujud syukur atas diberikannya nikmat dalam menyelesaikan ibadah puasa. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar melakukan sholat 2 hari raya sebelum khutbah dilaksanakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Idul Fitri bukan sekedar merayakan, melainkan juga dari awal dari ujian sesungguhnya. Setelah sebulan penuh kita ditempa di madrasah Ramadan, beribadah, berpuasa, bersedekah, dan juga memperbaiki diri, apakah kita tetap beristiqomah dalam melaksanakan ibadah tersebut, atau justru kita kembali ke titik awal sebelum datangnya bulan Ramadan? Rasulullah SAW bersabda, "Man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini tidak berhenti sampai berakhirnya di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi Tuhan bagi umat Islam. Salat tetap menjadi kewajiban kita, bersedekah tetap menjadi anjuran kita, dan juga menahan hawa nafsu tetap harus kita kendalikan. Oleh sebab itu, kita tidak hanya merayakan kemenangan, melainkan juga perlu merenungkan apa yang akan kita lakukan setelah Ramadan ini meninggalkan kita. Bagaimana kita mempertahankan ketakwaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana juga kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, melainkan juga dapat berkontribusi bagi keluarga dan juga bangsa. Karena pasca Ramadan adalah waktu yang penting bagi kita untuk berperan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga dan juga bagi bangsa. Sebagai tanggung jawab moral, sebagai alumni madrasah Ramadan, setidaknya ada 3 hal yang penting wajib kita untuk berperan. Yang pertama, berperan untuk
untuk diri sendiri, dalam hal ini menjaga istiqomah dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Sebagaimana yang kita ketahui, Ramadan telah membentuk kebiasaan-kebiasaan baik pada diri kita, mulai dari sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, menahan amarah, bersedekah, serta menjauhi maksiat. Namun apakah kebiasaan-kebiasaan baik itu dapat kita pertahankan setelah Ramadan meninggalkan kita? Sebagian orang hanya rajin beribadah pada saat di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan itu meninggalkan kita, ia kemudian kembali lalai. Maka dari itu jangan biarkan Ramadan menjadi bulan musiman bagi kita untuk beribadah, dan juga kita harus menjalankan ibadah dan amal kebaikan lainnya sebagai bagian dari hidup kita, bukan hanya sekedar ritual musiman. Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang melakukan ibadah meskipun yang dilakukan secara kecil namun konsisten, dibandingkan apabila ia melakukan ibadah besar namun ditinggalkan begitu saja. Maka dari itu marilah kita beristiqomah, jangan biarkan semangat Ramadan ini mati begitu saja seiring Ramadan meninggalkan. Jadilah pribadi yang lebih baik, lebih jujur, dan juga lebih amanah terhadap tanggung jawab hidup kita. Yang kedua, yakni berperan untuk keluarga, dalam hal ini membangun rumah tangga dengan nilai-nilai Ramadan. Keluarga adalah benteng utama dalam membentuk peradaban. Jika kita ingin membangun bangsa yang kuat, maka mulailah membangun keluarga yang kokoh. Ramadan telah mengajarkan kita arti dari kasih sayang, kebersamaan, dan juga tanggung jawab dalam berkeluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim. Maka dari itu setelah Ramadan kita haruslah membimbing keluarga kita dalam berbagai kebaikan. Jangan sampai kita biarkan rumah kita kembali diisi dengan kemaksiatan, pertengkaran ataupun kelalaian. Jadikan rumah tangga kita sebagai tempat yang penuh ketenangan, ketakwaan, dan juga keberkahan. Yang menjadi suami, jadilah pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Yang menjadi istri, jadilah pendamping yang solehah dan juga penuh kasih sayang. Dan juga yang menjadi orang tua, jadilah teladan yang baik bagi anak kita. Maka jika setiap keluarga muslim kokoh dalam iman dan akhlak, maka bangsa ini akan menjadi kuat. Peran yang ketiga yakni berperan untuk bangsa menjadi umat yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang soleh secara individu, melainkan juga soleh secara sosial, yang mana umat yang peduli terhadap lingkungannya. Ramadan juga mengajarkan kita untuk peduli terhadap lingkungan kita, terhadap sesama.
membantu orang yang sedang kesulitan, serta memperjuangkan kebaikan di tengah masyarakat. Saat ini kita melihat banyaknya tantangan dalam kehidupan sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, serta berbagai krisis moral lainnya. Maka dari itu sebagai umat Islam kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sekedar pengamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Quran Surat Al-Maidah. Maka dari itu setelah Ramadan, jadilah orang-orang yang peduli terhadap sekitar, saling bantu-membantu kepada saudara-saudara yang sedang kesulitan. Mari kita bersama-sama berperan sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Yang pada intinya setiap kita memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangun bangsa ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka dari itu kita harus berperan untuk diri kita sendiri, dalam hal ini beristiqomah, untuk keluarga kita dengan membangun rumah tangga yang penuh keberkahan, dan juga untuk bangsa kita dengan menjadi umat yang bermanfaat. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.